Salam sehat, salam SFD, harus tetap semangat, mesti belajar dari rumah. Tapi belajar pun dari rumah tidak mengurangi semangat kita untuk meraih cita-cita kita, untuk melakukan pembelajaran. Pak Guru bantu kalian melalui video pembelajaran. Oke, hari ini jumpa lagi dengan Pak Guru pada mata pelajaran matematika. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang operasi campuran bilangan cacah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Dan hari ini akan kita bahas mengenai menyelesaikan masalah dalam bentuk soal cerita yang berhubungan dengan operasi campuran bilangan cacah. Sebetulnya tidak ada bedanya operasi campuran dalam bentuk soal cerita, bilangan cacah dengan bilangan bulat. Jadi nanti akan Pak Guru kasih apa langkah-langkah kita untuk membaca soal cerita itu supaya kita bisa membuatnya menjadi kalimat matematika. Nanti Pak Guru kasih tahap-tahapannya. Itu yang akan kita bahas hari ini. Dan yang paling utama dalam operasi campuran bilangan cacah ini adalah anakku, sekali lagi Pak Guru tekankan, ketelitian kamu waktu mengoperasikannya. Ketelitian kamu saat membaca, melihat, menganalisis soal tersebut. Jadi Pak Guru sangat berharap supaya kamu menyaksikan video ini dengan seksama. Dan jangan lupa tetap berdoa supaya situasi pada saat ini segera membaik. Karena Pak Guru sudah sangat merindukan kalian. Yakin Pak Guru kalian pun sangat merindukan sekolah. Kita bisa belajar tetap muka, tapi untuk kesehatan kita, baiklah dulu kita melakukan pembelajaran kita dari jarak jauh melalui video pembelajaran yang Pak Guru akan bagikan. Jadi saksikan aku ya videonya. Jangan lupa berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Tetap semangat. Salam sehat. Terima kasih. Selamat pagi nakku. Seperti Pak Guru bilang tadi, kita hari ini akan membahas mengenai operasi hitung campuran bilangan cacah itu dalam menyelesaikan masalah. Maksudnya di sini nakku, masalah, menyelesaikan masalah ini yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Artinya dalam bentuk soal cerita. Nah, sebetulnya nakku, konsep dasar untuk menyelesaikan operasi campuran ini nakku dalam dia bentuk soal cerita tidak jauh berbeda dengan kemarin kita membahas dalam operasi campuran soal ceritanya dalam bilangan bulat. Tidak ada bedanya. Nah, jadi kalau kemarin udah kalian kuasai konsep-konsepnya pada waktu kita belajar bilangan bulat, maka yakin Pak Guru saat ini juga ketika nanti kita bahas mengenai bilangan cacahnya pasti bisa juga. Tapi baik juga Pak Guru ulangi aja ya. Oke. Yang pertama itu nakku, kita nanti harus memahami soal cerita itu. Nah, di sini yang Pak Guru bilang kemarin, budaya literasi itu nampak gitu. Jadi kemampuan kita menelaah dari soal itu diukur ketika kita mampu nggak meliterasi soal itu. Jadi makanya di sini dibuatnya adalah pahamilah soal cerita dengan baik. Jadi kita jangan hanya sekedar membacanya gitu nakku, tapi dipahami apa yang mau disampaikan dari soal cerita itu maksudnya. Nah, kemudian langkah kedua kita nanti setelah kita tadi pahami soal cerita itu, maka kita ubah kalimat itu tadi, kalimat di soal cerita itu tadi menjadi kalimat matematika. Nah, di sini juga nakku, kalimat matematikanya itu juga harus yang tepat. Jangan nanti di soal dibilangnya dibagikan katanya kepada beberapa anak. Kita buat kurang gitu. Nah, kan beda kan? Katanya dibagikan, ya berarti tanda bagi gitu. Memang benar itu mengurangi, tapi kalau dibagikan katanya kan dibagi. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kembali nanti kita literasi kalian yang dituntut di sini. Nah, jadi setelah literasinya dituntut baru nanti ketelitiannya gitu.
Oke, dan yang ketiga ya tinggal kita operasikan, anakku. Tinggal operasikan. Nah, operasikan ya sama kayak kemarin, konsep dasarnya dimulai dari yang ada dalam tanda kurung. Di dalam kurung itu nggak kita pedulikan apakah penjumlahan atau perkalian atau pengurangan atau pembagian. Yang penting kalau dia dalam kurung itu harus dikerjakan. Setelah itu kalau ada operasi perkalian atau pembagian itu kita kerjakan. Dan yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Mungkin nanti dicontoh Pak Guru akan menjelaskan lebih banyak lagi. Misalnya ini nakku contohnya. Pak Guru bacakan. Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya dengan syarat sama banyak. Temannya itu mendapatkan sama banyak. Pertanyaannya, berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Nah, jadi ini yang masuk Pak Guru tadi kalimat matematikanya, anakku. Tadi kan ada 12 kantong, berarti 12. Dalam satu kantong itu isinya 36, berarti itu artinya 12 kali 36. Dan dibagikan kepada 27 temannya. Berarti kalimat matematikanya adalah 12 kali 36 dibagi 27. Operasinya, maka kita kerjakan 12 kali 36 terlebih dahulu. Cari di sele-selenya, dapatnya adalah 432 bagi 27. Jawabannya adalah 16. Jadi banyak permen yang diterima setiap teman Mita adalah 16 bungkus. Selanjutnya, contoh yang kedua. Edo mempunyai 241 kelereng butir kelereng. Satu orang temannya meminta 27 butir kelereng untuk bermain. Kakak Edo maksudnya memberi 50 butir kelereng. Selanjutnya, Edo tidak dibolehkan bermain kelereng oleh ayahnya. Oleh karena itu, Edo membagikan seluruh kelerengnya kepada 12 temannya. Masing-masing temannya mendapat bagian yang sama. Berapa butir kelereng yang didapat oleh teman Edo? Lihat kalimat matematikanya, anakku. Tadi pertama, Edo mempunyai 241 kelereng. 241. Diminta kawannya, berarti itu artinya kelereng Edo berkurang, ya kan? Maka tanda kurang 27. Dan diberikan oleh kakaknya, berarti bertambah, tanda tambah. Itu dulu langkah pertama kita, anakku. Nah, katanya seluruhnya itu, maka kita harus buat dalam tanda kurung, karena seluruhnya katanya, seluruh kelerengnya, maka kita buat dalam tanda kurung. Seluruh kelereng Edo dibagikan kepada 12 temannya, maka ini dalam tanda kurung bagi 12. Nah, tahu kan dari mana datangnya tanda kurung ini, nakku? Iya, dari situ tadi ya, karena katanya ada seluruh. Dari kalau ada kata-kata seluruh berarti itu seluruhnya. Maka kita buat operasi kalimat matematikanya itu dalam tanda kurung. Nah, jadi dalam tanda kurung, maka itu terlebih dahulu kita kerjakan. Nah, dalam tanda kurung ini pun ada dua operasi, yaitu operasi pengurangan dan penjumlahan. Maka kita kerjakan terlebih dahulu yang paling kiri. Paling kirinya adalah pengurangan, berarti 241 dikurang 27. Jawabannya berapa? Ya, 214 tambah 50. Ini masih dalam kurung, maka itu juga dulu kita kerjakan. Bagi 12. Maka jawabannya adalah 264 dibagi 12. Jawabannya adalah 22. Artinya setiap teman Edo mendapatkan 22 kelereng. Ketiga, Pak Guru mempunyai 144 buah pulpen. Kemudian dia membeli lagi 3 box pulpen. Setiap box berisi 12 buah pulpen. Nah ini lagi ya. Seluruh pulpen tersebut dibagikan kepada 36 siswanya dengan jumlah siswa yang sama banyak pada setiap siswa. Pertanyaannya,
berapa banyak pulpen yang diterima oleh setiap siswa? Berapa banyak pulpen yang diterima oleh setiap siswa? Kita buat dulu kalimat matematikanya. Nah, pertama tadi pulpen Pak Guru ada banyaknya adalah 144. Dan dibeli berarti bertambah. Tambah berapa? Katanya tadi 3 box. Tapi 3 box itu dalam satu box isinya 12. Berarti 3 kali 12. Nah, berarti sekarang kalimat matematikanya adalah 144 tambah 3 kali 12. Seluruhnya maka kita buat dalam kurung. Seluruh pulpennya maka kita buat dalam tanda kurung. Dibagikan kepada siswanya sebanyak 36 siswa. Nah, maka sekarang kalimat matematika kita adalah buka kurung 144 tambah 3 kali 12 tutup kurung bagi 36. Maka yang pertama kita kerjakan adalah yang di dalam kurung, yaitu 144 tambah 3 kali 12. Nah, di sini nakku ada 2 operasi. Ada penjumlahan dan ada perkalian. Maka pertama yang kita kerjakan adalah benar perkalian. Maka sekarang menjadi 144 tambah 36 bagi 36. Ingat, 144 tambah 36 ini di dalam kurung. Maka itu juga dulu kita kerjakan. 144 tambah 36 sama dengan 180 dibagi 36. Maka jawabannya adalah 5. Artinya setiap siswa mendapatkan 5 buah pulpen. Yang terakhir sebelum kita tugas. Seorang petani mendapatkan 5 karung beras hasil panennya. Masing-masing karung beratnya adalah 60 kg. Petani tersebut menjual beras hasil panennya sebanyak 90 kg, berarti berkurang. Dan sisanya memberikan kepada pekerjanya. Ada 3 pekerjanya, dan masing-masing pekerjanya mendapatkan 5 kilo. Pertanyaannya, berapa kilo beras petani sekarang? Kita buat kalimat matematikanya. Tadi katanya ada 5 karung. 5 karung. Setiap karung isinya 60, berarti 5 kali 60. Dijualnya berarti berkurang. Kurang berapa? 90. Dan diberinya lagi, diberikannya berarti berkurang juga. Berkurang berapa? Pekerjanya ada 3 dan setiap pekerja mendapatkan 5 kilo, berarti 3 kali 5. Maka kita di sini operasinya kalimat matematika adalah 5 kali 60 kurang 90 kurang 3 kali 5. Kita awali dari perkalian yang paling kiri, yaitu 5 kali 60. 5 kali 60 disele-sele 300. Maka soal kita menjadi 300 dikurang 90 dikurang 3 kali 5. Maka kita kerjakan terlebih dahulu perkalian. Maka soal kita sekarang menjadi 300 dikurang 90 dikurang 15. Kita kerjakan yang paling kiri dulu. Pengurangannya 300 dikurang 90 210 dikurang 15. Berarti jawaban kita berapa? Iya benar, 195. Artinya sisa beras petani sekarang adalah 195. Pak Guru kasih lagi satu contohnya, bonusnya. Ya, ini dia. Yang kelima. Seorang pedagang membeli 5 peti jeruk dan 5 peti mangga. Banyak setiap peti jeruk adalah 35 kg. Sedangkan setiap peti mangga adalah 32 kg. Pertanyaannya total, berapa kilo total buah yang dibeli pedagang? Ini mudah aja kan aku. Maka tadi 5 peti jeruk, berarti 5 kali berapa satu peti? 35. 5 kali 35 tambah 5 peti mangga. Berat peti ada 32, mangganya ada 32 kg, berarti 5 kali 32. Kerjakan paling kiri. 5 kali 35 175 tambah 5 kali 32. 5 kali 32 60. Berarti sekarang 175 tambah 160 sama dengan 335 kg. Artinya total buah yang dibeli oleh pedagang adalah 335 kg. Demikian penjelasan singkat
dari contoh-contoh Pak Guru buat, dan Pak Guru harapkan kita nanti sudah bisa mengerjakan tugas yang akan Pak Guru kasih. Namun jika nanti masih ada yang kurang jelas nakku, Pak Guru masih tetap melayani kalian melalui WA pribadi Pak Guru. Tetap semangat ya nakku untuk mengerjakan tugas-tugas kita ini. Oke, saksikan videonya berulang-ulang supaya benar-benar dipahami. Tetap semangat, salam SFD, terima kasih. Dadah.